Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Aprilia, saya dari kelas IF Asore. Tujuan saya membuat video ini untuk melanjutkan video nge-review buku yang sudah saya baca. Dan ini merupakan video tahapan 2 saya. Sudah kesulitan, selalu ada kemudahan. Fa inna ma'al husri yusrah, inna ma'al husri yusrah. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Alasan pertama mengapa kita tidak boleh menyerah adalah karena sesungguhnya sesudah kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap kali kita mengalami kesulitan, kita mungkin terdorong untuk ingin menyerah. Apalagi kita telah berusaha dengan keras, namun semuanya terasa buntu. Pengen meminta pertolongan, namun kepada siapa? Everybody has their own problem. Setiap orang sepertinya cukup sibuk mengenai masalahnya masing-masing. Tak peduli seberapa besar masalahnya. Selalu ada orang yang masalahnya lebih berat dari masalah kita hadapi. Kita menjadi malu meminta pertolongan. Allah Ar-Rahman sepertinya mendengar rintihan kita dan menghibur kita dengan firman-Nya. Fa inna ma'al husri yusrah, inna ma'al husri yusrah. Artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat ini adalah favorit dari umat. Mungkin saja setiap kita bacaan sholat, namun kita kurang meresapi maknanya. Inilah jawaban Allah atas pertanyaan-pertanyaan kita. Mengapa saat ini hidup kita terasa sulit? Allah ingin memberi kemudahan kepada kita di balik datangnya kesulitan. Nah, artinya setiap masalah yang datang meredah, sesungguhnya Allah telah mengukurnya. Dan sesungguhnya Allah percaya bahwa kita mampu menghadapi masalah itu. Lalu mengapa ada orang yang sampai depresi hingga sakit dan bunuh diri? Itu karena dia tidak percaya bahwa dirinya bisa mampu mengatasi masalahnya. Jiwanya lemah, ia telah membiarkan dirinya dikalahkan oleh masalah. Jiwa yang lemah biasanya disebabkan oleh kekosongan atau kehampaan di dalam hatinya. Ujian di hidup kita ini ibarat tiket yang harus kita perjuangkan sebelum mendapatkan kenikmatan abadi di surga nanti. Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang perjanjian yang telah kita sepakati dahulu sebelum diturunkan ke dunia. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datangnya kepadamu ujian. Bagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Cobaan dan ujian berupa masalah hidup itu justru menunjukkan bahwa Allah itu Maha Penyayang. Allah ingin kita mendapatkan kesempatan meraih pahala sebanyak-banyak kelak, bisa masuk surga yang berisi segala kenikmatan. Bersabarlah menanti datangnya kemudahan, karena itulah sebaik-baiknya ibadah. Bersabar itu bukan hanya duduk diam berpangku tangan. Bersabar itu melakukan segala usaha yang kita bisa sambil menanti datangnya ketepatan yang baik dari Allah Ta'ala. Pertolongan akan datang bersama kesabaran. Jangan bersedih, sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran. Hadis riwayat Ahmad. Saat kita melangkah ke dalam sebuah terowongan yang sangat gelap dan panjang, ada keraguan-keraguan dalam diri. Apakah terowongan ini memiliki ujung menyenangkan dan jauh di sana? Akankah kita merasakan lagi hangatnya terpaan sinar matahari? Setelah berjalan cukup lama di dalam terowongan yang sangat gelap dan dingin ini, kita tak tahu kapan semua masalah ini akan berakhir. Yang kita tahu hanyalah terus saja berjalan dengan sabar menanti gelapnya terowongan. Terkadang memang terjatuh, tetapi kita tak menghentikan langkah-langkah kita. Tertatih-tatih kita akan selalu bangun dan maju ke depan meski harus dengan susah payah. Sabar, mudah diucapkan namun sulit dipraktikkan. Sabar
Kata yang satu ini begitu mudah diucapkan, ringan di lidah, tapi untuk menjalaninya butuh tekad dan ekstra yang begitu kuat. Itu sebabnya sabar ini juga menjadi salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Artinya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah amat menyukai orang-orang yang bersabar dan Allah berjanji akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Kepada mereka inilah Allah berjanji akan memberikan imbalan berupa kenikmatan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan dan harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Kesabaran adalah buah manis yang dihasilkan dari pengalaman manusia dalam menghadapi masalah. Masalah demi masalah dalam hidupnya, sabar merupakan reaksi positif orang-orang yang bijak dalam menghadapi setiap masalah berat yang datang mendera. Lalu kapan pertolongan itu datang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jangan bersedih, sesungguhnya pertolongan itu akan datang bersama kesabaran." Hadis riwayat Ahmad. Kesabaran hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang mempunyai keyakinan terhadap Allah. Tingkat kesabaran seseorang akan menunjukkan tingkat keimanan yang dimilikinya. Mustahil bersabar jika hatinya merasa ragu terhadap Allah. Orang-orang yang beriman pasti pernah diuji dalam musibah yang besar dalam hidupnya. Setiap musibah yang sangat mengguncang hatinya dan hanya bisa dilewati dengan kesabaran. Semua tidak terhitung. Berapa banyak tetes air mata yang jatuh, berapa doa yang banyak dipanjatkan, kita hanya berharap kepada pertolongan Allah semata. Pertolongan Allah itu memang tidak bisa ditebak, bisa datang lebih cepat dari yang kita bayangkan, bisa juga lama datangnya. Kita berharap sesuatu itu sudah datang kepada kita, padahal kita bahkan belum sempat berdoa untuk memintanya. Agar pertolongan Allah itu cepat diturunkan, kita pun harus cepat dan tepat waktu dalam menjalankan ibadah. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laksanakanlah kewajibanmu dan memohonlah kepada Allah yang menjadi hakmu." Hadis riwayat Muslim. Allah itu sangat dekat kepada hamba-hambanya. Hanya saja dosa kita dan ketidaktaatan kitalah yang membuat Allah itu terasa jauh. Dosa-dosa kita menjadi semata penghalang yang menyebabkan doa-doa kita tumpul dan menjadi penghalang bagi turunnya pertolongan Allah Ta'ala. Sabar dan jangan menyerah. Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan oleh Allah, karena setiap masalah yang menimpa kita itu sesungguhnya terjadi sudah atas izin Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya." Quran Surah Takabun ayat 11. Jadikan sholat sebagai penolongmu. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Salat adalah ibadah utama manusia dalam hidup yang tak boleh ditinggalkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya." Quran Surah An-Zariyat ayat 56. Beristirahatlah jika lelah, namun jangan pernah menyerah. Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berjanjilah, jika sulit bagimu, berlarilah. Jika kamu lelah, maka berjalanlah. Jika itu pun tak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah berhenti untuk menyerah atau berbalik arah. Imam Syafi'i. Lelah merupakan ciri khas makhluk. Allah Ta'ala telah memberikan rasa lelah kepada setiap makhluknya.
dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk beristirahat agar manusia bisa merenungi bahwa Dialah yang Maha Kuat dan tidak pernah lelah. Sedangkan semua makhluknya itu lemah dan membutuhkan istirahat. Sesuai firman-Nya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya dan tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Ada titik di mana kita merasa lelah, sebagaimana fisik butuh istirahat agar bisa kembali bersemangat dan beraktivitas. Maka pikiran pun butuh istirahat untuk kembali mengatur strategi untuk berjuang. Istirahatnya fisik adalah dengan tidur yang cukup, sedangkan istirahatnya pikiran adalah dengan merilekskannya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk beristirahat." Quran Surah An-Naba ayat 9. Juga dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Dahsyatnya kekuatan istiqomah. Amalan yang paling dicintai Allah yaitu yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Masalah adalah akar kebahagiaan. Tanpa masalah, tak ada juga kebahagiaan. Jika kita sudah menerima masalah, bukankah sesuatu yang buruk? Namun justru bisa membuat kita menjadi lebih kuat, maka tak ada lagi masalah yang bisa membuat kita putus asa, apalagi sampai harus menyerah. Hidup akan terasa indah dan kita pun akan menikmati dan menjalani hari tanpa ada rasa khawatir. Sadarilah bahwa di kehidupan ini, masalah merupakan akar dari setiap kebahagiaan. Jika kamu ingin bahagia, selesaikanlah masalah, bukan malah pergi dari masalah yang sedang kamu hadapi. Ada beberapa cara untuk mengubah masalah menjadi keberkahan. Yang pertama, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, sholat. Yang keempat, ikhtiar dengan tangan dan tawakal dengan hati. Raihlah pertolongan Allah yang tak disangka-sangka. Dia memberi dari arahan yang tak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Sikap baik dalam menghadapi masalah adalah dengan sabar. Berikhtiar mencari jalan keluar, berdoa, dan menanti datangnya pertolongan Allah tanpa pernah mengenal menyerah. Rumus 100% tanpa kecewa. Rumus 100% tak pernah kecewa. Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu. Dan boleh juga kamu menyukai sesuatu namun ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui namun kamu tidak mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ada satu rumus rahasia yang tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan yang 100% dijamin tidak akan membuat kita kecewa selamanya. Agar kita tak lagi merasakan kecewa dengan kehidupan kita di dunia, sadarilah bahwa dunia ini tidak tunduk pada keinginanmu. Dunia hanya tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Oleh karena itu, sesuaikan saja keinginan dan cita-cita yang kita tujukan. Jangan membangun keinginan duniawi berdasarkan nafsu kita. Kita tidak diciptakan di dunia untuk mengejar cita-cita yang kita inginkan. Kita diciptakan di dunia oleh Allah untuk melaksanakan tugas yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jika kita bisa menerima itu dengan ridho, maka dijamin 100% tak ada lagi rasa kecewa. Berhentilah mengejar dunia karena dunia menipumu. Sekian video dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.